Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Muhammad Al-Fatih dari kelas B dengan NPM 23170516047. Dan di sini saya akan membahas materi tentang Turing Machine. Jadi langsung saja, dari sejarah mesin Turing sendiri adalah yang diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi di bilangan bulat dikenal sebagai fungsi rekursif sebagai sebagian partial recursive function. Sama seperti FSA plus PDA yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing bahasa tanpa pembahasan. Langsung saja di sini ke cara kerjanya. Jadi untuk cara kerjanya di sini dari mesin Turing ini, jadi mesin Turing ini memiliki sebuah pita. Jadi pita ini adalah sebuah input yang akan dibaca oleh mesin Turing itu sendiri. Yang mana pita tersebut ini bisa diubah nilainya dan bisa digerakkan, pointernya bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri sesuai dengan inputan yang diminta, sesuai dengan mesin yang disetting, algoritma yang disetting dalam mesin Turing tersebut. Jadi cara kerjanya di sini, yang pertama mengendali berhingga, itu finite control. Yang kedua, pita masukkan dengan sifat. Pada keadaan awal, n sel pertama dari pita masukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyalakan sebagai A1, A2 sampai seterusnya sampai AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B, yang mana merupakan akhir dari input dari mesin Turing tersebut. Oke, perilaku mesin Turing itu posisi head, baca, tulis, state, dan finite control. Oke, ini perbandingan antara FSA, PDA, dan juga mesin Turing. Lalu ini untuk konfigurasi masih sama seperti sebelumnya. Lalu untuk langsung saja di sini masuk ke contoh. Jadi di sini terdapat mesin Turing, ya, Q1, Q2, inputnya AB, set awalnya Q1, set akhirnya Q2. Jadi untuk fungsi transisinya seperti ini. Oke. Dari fungsi transisi ini bisa kita gambarkan diagram FSA-nya seperti ini. Ya. Jadi seperti ini untuk diagram FSA-nya. Oke. Jadi dari mesin Turing ini terdapat input di sini yaitu A, A atau R. Yang mana maksudnya di sini adalah jika dari Q1 ini kita mendapatkan nilai A, maka ubah nilai A menjadi tetap nilai A dan pindah ke kanan. Lalu di sini kalau misalnya kita menemukan inputnya B, maka ubah B menjadi A lalu pindah ke kanan, dan seterusnya seperti itu sampai dia mencapai ke final state di Q2. Jadi ini untuk cara membaca, ilustrasi cara membaca mesin Turing. Sebuah mesin Turing akan digunakan untuk mengenali bahasa. Untuk mengenali bahasa L, mesin Turing akan bekerja dengan algoritma berikut. Jadi pertama, baca simbol paling kiri. Jika simbol 0, maka lakukan langkah 1. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Gerakan head ke kanan. Jika ditemukan simbol 1, maka lakukan langkah 3. Simbol B, maka minta ditolak, dan seterusnya.
Jadi seperti ini contoh dari mesin Turing. Untuk ilustrasi 0 pangkat n 1 pangkat n. Jadi dari X pindah ke kanan 3 kali, lalu untuk angka 1 diganti dengan angka Y, lalu pindah lagi ke kiri 3 kali X, lalu ketika menemukan X maka pindah ke kanan, lalu ubah 0 menjadi X, lalu pindah lagi ke kanan 3 kali, ubah jadi Y, pindah ke kiri 3 kali, dan seterusnya sampai akhirnya terdapat output seperti ini, X, 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 Y, 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 B, B. Nah, maka untuk contoh 0 pangkat n 1 pangkat n bisa kita bentuk dalam sebuah tabel transisi seperti ini. Ini ada contoh lagi untuk algoritma dari mesin Turing tersebut menggunakan diagram FSA. Dari sini bisa kita ilustrasikan ya, dari B, dari 0 kita cari state awalnya di sini 0. Lalu ketika dia inputnya 0, maka dia akan merubah 0 menjadi X lalu pindah ke kanan. Dia pindah dari Q0 ke Q1. Maka dia ubah 0 menjadi X seperti ini, diubah jadi X lalu pindah ke kanan. Setelah pindah ke kanan, di sini terdapat input 0. Nah, di sini input 0-nya ubah 0 tetap menjadi 0 lalu pindah ke kanan. Setelah pindah ke kanan, kita mendapatkan input 1. Input 1 yaitu ubah satunya menjadi Y, lalu pindah ke kiri. Ubah 1 menjadi Y, 1 menjadi Y, lalu pindah ke kiri. Dari 1 diubah jadi Y, lalu pindah ke kiri. Lalu sampailah di sini, lalu kita mendapatkan input 0 di Q2. Input 0 di Q2 berarti kita 0 tetap menjadi 0 lalu pindah lagi ke kiri. Di sini kita ubah jadi X. Kita berada di dalam X. X tetap menjadi X, lalu pindah ke kanan ke Q0 di sini. Lalu 0. Lalu dari Q0 kita ambil input 0, pindah ke kanan. Set. Kita ubah jadi X, ini ubah jadi X, ini jadi dari Y, input 0, input Y, maka tetap jadi Y, pindah ke kanan. Ini 1, dapat input 1, masuk ke Q2 lagi, input 1 diubah jadi Y, maka pindah ke Q3, dan pindah ke kiri. Di sini dapatkan input Y, lalu pindah ke kiri lagi sampai akhirnya di Q4, sampai akhirnya kita menyusurin diagram ini sampai menuju ke state akhir yaitu di Q4. Maka dapatlah hasil BB XX YY BB. Maka kesimpulannya tidak ada transisi lagi dari step 4. Mesin Turing akan berhenti karena step 4 termasuk step akhir, maka input tersebut diterima dan bisa dipastikan ini valid karena mencapai step akhir. Mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.